Video kali ini saya akan membahas tentang volume benda putar. Ini juga masih dalam materi aplikasi integral ya di bagian kedua. Kalau sebelumnya kita bicara tentang luas daerah, ya sekarang kita mau bahas tentang volume benda putar. Nah, di sini saya menggunakan metode cakram untuk membuktikan atau menemukan rumus volume benda putar dengan menggunakan integral. Nah, misalnya di sini ada sebuah cakram ya, sebuah cakram, dan di sini yang merah ini adalah luas penampangnya si cakram atau alasnya si cakram itu. Saya bikin A, dan di sini ada tinggi yaitu H. Maka untuk mendapatkan volume si cakram ini atau benda ini, itu tinggal kita kalikan aja si luas alasnya atau alasnya kita kalikan dengan tingginya. Ya gitu ya, maka kita bisa dapat volume benda ini. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah pipa ya, misalnya saya asumsikan ini adalah sebuah pipa. Lalu saya mau mencari berapa volume si pipanya misalnya gitu ya. Nah, pipa ini misalnya terbentuk dari sebuah fungsi fx yang saya putar gitu ya. Jadi kalau dia berputar, maka terbentuklah ujung dengan ujungnya seperti lingkaran gitu ya. Jadilah terbentuk sebuah pipa gitu ya. Nah, ini misalnya dari sebuah fungsi fx, y sama dengan fx. Nah, misalnya saya mau mencari volume dari pipa ini misalnya. Nah, kalau saya misalnya mau mencari volume pipa ini, saya bisa menggunakan cakram yang tadi. Saya buatlah sebuah cakram, karena cakram itu kan bentuknya alas itu kan bentuknya lingkaran ya. Sama juga dengan benda ini. Ya, benda ini sebenarnya seperti lingkaran, namun bentuk di sininya aja yang tidak beraturan. Ya, yang tidak beraturan. Artinya lingkaran yang di sini dengan lingkaran yang di sini pasti berbeda. Nah, sehingga saya asumsikan saya buatlah sebuah cakram ya di dalam pipa ini untuk saya bisa menemukan berapa sih volume dari si pipa ini, kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya saya asumsikan di sini ada sebuah cakram ya, yang kuning ini adalah alasnya ya. Jadi saya tuliskan dulu deh, ini adalah alasnya AXI ya. Saya buat AXI karena kan dia terdefinisi dari XI. Dan jarak ini ya, yang cakram ini, yang belakangnya ini ya, yang garis merah ini, itu adalah XI min 1 dan ini adalah XI. Jadi saya anggap ini jaraknya satu satuan. Jadi dari sini ke sini tuh berjarak satu satuan. Kalau kesininya XI berarti kan kesininya XI min 1 kayak gitu ya. Nah, karena ini ada XI min 1 dan di sini ada XI dari titik ini, maka ini mempunyai sebuah perubahan nilai X yang bisa saya asumsikan sebagai delta X. Kira-kira gitu ya, karena kan dari XI ke XI min 1 dia kan berubah. Maka saya asumsikan ini perubahannya pasti sama ya, tegak lurus. Perubahannya itu saya misalkan adalah delta X, perubahan nilai X-nya. Nah, untuk mencari volume si cakram yang saya letakkan tadi di sini, ya, bisa kita lihat bahwa si delta X ini adalah merupakan tinggi dari si cakram ini. Si cakram yang saya buat tadi dalam sebuah pipa, si delta X ini merupakan tingginya, dan AXI-nya itu merupakan alasnya. Nah, seperti tadi ya, untuk mencari sebuah volume dari sebuah bentuk cakram itu adalah alas dikalikan dengan tinggi. Maka untuk saya mendapatkan volume ini, cakram ini, satu cakram ini, maka saya bisa tuliskan di sini volumenya itu sama dengan AXI atau luas penampangnya ya, saya kalikan dengan delta X. Karena delta X itu menjadi tingginya. Nah, itu kalau saya buat satu cakram. Nah, kalau saya buat banyak cakram ya, saya buat cakram terus gitu ya, cakram hingga sampai ke batas A dan sampai dengan ke batas B, maka kita bisa menggunakan kita bisa menjumlahkan cakram-cakram tersebut supaya kita bisa mendapatkan si volume pipa ini tadi. Ini kan satu cakram, ini kan rumus volume untuk satu cakram ini ya. Jadi kalau saya punya banyak cakram, saya nggak tahu nih ada berapa cakram, tapi saya misalnya buat gitu ya, cakram lagi sampai dengan ke A dan sampai dengan juga ke B, maka saya bisa tuliskan volumenya adalah sigma dari atau penjumlahan dari semua cakram itu ya.
Semua cakram itu kita jumlahkan, jadi saya buat dalam notasi sigma. I sama dengan 1 sampai dengan N dari AX I dikali dengan delta XI. Nah gitu ya. Nah di mana N-nya itu adalah tahingga atau N-nya menuju tahingga. Ini kita nggak tahu N-nya berapa tuh pastinya. Jadi kita nggak tahu berapa cakram yang bisa kita buat. Kan tergantung ini, si A-nya berapa, si B-nya berapa, kan gitu ya kira-kira. Nah, dari bentuk ini tadi, dari penemuan volume dan bentuk sigma tadi, maka kita bisa asumsikan bahwa kalau kita mau mencari volume si pipa ini, kita bisa menggunakan integral. Integral apa? Integral dari batas A sampai dengan B. Tadi kan kita mau buat cakramnya dari sampai ke A. Untuk yang ke kiri sampai ke A, yang ke kanan sampai dengan ke B, kan gitu ya. Berarti integral dari batas A sampai dengan B dari AX dx. Jadi dari luas penampang si cakram itu kita integralkan sampai ke dari titik A sampai dengan ke titik B kalau kita mau mencari volume si pipa ini. Kalau saya asumsikan, misalkan saya punya sebuah fungsi, ya saya buat grafik ya, grafik fungsi Y sama dengan fx nih ya, dengan batas A dan B, dengan batas A dan B, dan dia si apa namanya daerah ini mau saya putar mengelilingi sumbu X. Ketika saya putar mengelilingi sumbu X, maka dia akan jadi seperti ini bentuknya. Nah ini kan bentuknya sama seperti pipa yang tadi ya. Jadi bentuknya seperti bentuknya adalah lingkaran. Dan ini juga lingkaran. Nah, di mana lingkaran yang ini, ya, lingkaran ini, dia punya jari-jari pasti. Ketika batasnya dari A, dia punya jari-jari, yaitu batasnya adalah di fx, dan di B juga sama, fx juga. Kenapa fx? Karena kan titik ini kan dilalui oleh si fungsi y sama dengan fx, gitu ya. Nah, jadi ini kalau saya buat hal yang sama seperti pipa tadi, ya, seperti pipa tadi kita buat cakram-cakram di dalamnya, sehingga kita mau cari berapa sih volume benda ini nih ketika diputar. Jadi kalau diputar nih bentuknya ya seperti inilah ya, seperti di gambar ini. Jadi diputar gitu ya, nanti dia punya volume si daerah yang saya kasih warna kuning ini. Nah maka kita tahu bahwa tadi kita sepakat bahwa volume itu adalah alas dikalikan dengan tinggi, ya, alas dikalikan dengan tinggi. Nah alas dari bentuk ini kan lingkaran ya. Nah, alasnya berarti kan bentuknya lingkaran. Nah, kita tahu bahwa alas lingkaran atau rumus luas lingkaran gitu ya. Alasnya itu sama dengan lingkaran. Dan luas lingkaran itu adalah rumusnya VR kuadrat. Kan kira-kira gitu ya. Tadi kan kita dapat bahwa volume itu integral dari A sampai B dari AX, dari luas alasnya, dari luas alas si cakramnya kalau tadi kita bicara pipa. Nah ini juga sama, kalau kita mau menggunakan metode cakram berarti kita juga harus cari, lihat luas si apa namanya si alasnya. Alasnya karena berbentuk lingkaran, berarti kita menggunakan luas dari lingkaran. Luas dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah jadi kalau misalnya kita substitusikan rumus luas lingkaran ini ke dalam AX, tadi kan ada volume itu sama dengan integral dari A sampai B, ya. A sampai B ini kan ada A sampai B. Jadi volume dari A sampai B ini dari AX dx, dari si luas alasnya. Dan alasnya karena berbentuk lingkaran, maka ini integralnya dari A sampai B VR kuadrat dx. Nah kita tahu tadi bahwa R-nya itu, ini kan R ya, jari-jari itu kan setengah diameter. Jari-jari di batas A itu adalah fx, nih ya. Ini kan fx nih. Nah jari-jari di batas B juga fx. Kenapa? Karena titik di sini dengan titik di sini kan sama-sama dilalui oleh fx. Si fungsi y sama dengan fx. Nah maka jari-jarinya bisa kita ganti dengan fx. Sehingga karena Pi ini adalah sebuah skalar, saya bisa taruh di depan.
Jadi integral A sampai B dari fx kuadrat dx. Nah, inilah rumus yang kita pakai ya. Inilah rumus yang kita pakai untuk mencari volume benda putar ketika dia dikelilingi oleh sumbu X. Ini rumusnya nih kita pakai. Ini ya, yang saya garis warna merah. Jadi rumus inilah yang bisa kita pakai ketika kita mau mencari volume benda putar ketika diputarnya searah dengan sumbu X. Dimana si fungsi Y sama dengan fx-nya tinggal kita kuadratin, lalu kita kali pi, dan kita kasih batas integralnya itu dari A sampai dengan B. Nih ya, A sampai dengan B. Karena ini kan titik di batas titik di sumbu X. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya diputar mengelilingi sumbu Y? Nah, kalau dia misalnya dikelilingi mengelilingi atau diputar mengelilingi sumbu Y, nah ini bentuknya jadi seperti ini nih. Ini gambarnya ya. Misalnya nih ada sebuah fungsi. Fungsinya bukan lagi dalam bentuk Y sama dengan fx, tapi jadi X sama dengan fy. Ya. Jadi kalau misalnya batasannya kita pakai di sumbu Y, maka kita rubah fungsinya dari menjadi bentuk X sama dengan, atau dalam bentuk variabel Y. Nah, kalau dia misalnya diputar mengelilingi sumbu Y, maka bentuk bendanya nanti jadi seperti ini, bentuk putarannya. Bentuk putarannya akan jadi seperti ini. Ini juga sama. Jari-jari lingkaran ini, ya. Ini ya, lingkaran yang bawah. Jari-jari lingkaran yang bawah itu juga sama, fx juga. Jari-jari lingkaran yang atas juga sama, fx juga. Kenapa? Karena sama-sama dilewati oleh fungsi x sama dengan fy. Sehingga kalau misalnya dia dikelilingi oleh sumbu Y, sebenarnya rumusnya sama. Volume itu sama dengan pi integral dari batas bawahnya itu A sampai dengan B dari fy kuadrat. Jangan lupa dy. Kalau fx dx, kalau fy dy. Nah, ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama seperti mencari volume benda putar yang diputar pada sumbu X. Perbedaannya adalah kalau misalnya dia diputar terhadap sumbu X, maka bentuk fungsinya dalam bentuk variabel X atau fx dikuadratkan. Tapi kalau misalnya dia diputar terhadap sumbu Y, maka fungsinya berubah jadi variabel Y atau jadi fy. Itu juga sama kita kuadratkan. Sebenarnya rumusnya juga sama seperti yang diputar terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Jadi kira-kira seperti itu penemuan atau penurunan rumus untuk mencari volume benda putar.